Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Rini, Bu Aziza, dan Pak Zakidin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ringkasan dari jurnal yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Komposit Polioanisidin Silikon Carbide dan aplikasinya untuk perlindungan korosi baja. Nah, berikut anggota kelompok kami ada Evania Taiba dengan absen 4, Raffi Ahmad dengan absen 23, saya sendiri Felika Muska Putri dengan absen 12, dan Zidane Rabadan dengan absen 38. Nah, berikut ringkasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode dan pembahasan, yang ketiga ada pencegahan melalui diagram Purbeck, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, sebenarnya terdapat 4 pendekatan atau cara yang biasanya digunakan dalam pencegahan korosi. Yang pertama itu ada mendevelop material alloy-nya, yang kedua menggunakan corrosion inhibitors, yang ketiga menggunakan cathodic atau anodic protection, dan yang keempat menggunakan protective coatings. Nah, tapi di sini protective coatings ini dinilai paling efektif untuk mencegah korosi. Dan di sini ada PANI atau polyanilin yang merupakan salah satu polimer konduktor coating yang baik karena memiliki ketahanan korosi lebih tinggi dari polimer lain. Makanya di sini digunakan untuk pencegahan korosinya. Namun si PANI ini memiliki kekurangan di bagian kelaritan dan pemrosesannya. Jadi kadang ada defect berupa pinhole atau bolong-bolong gitu yang nanti tempat terjadinya korosi itu di situ. Nah, namun ditemukan bahwa modifikasi komposit dari PANI sendiri dapat mengatasi masalah yang ditemukan dalam polimer biasa. Mengatasi masalahnya ini maksudnya menaikkan stabilitas dan memberikan protection yang baik. Nah, dalam jurnal ini, modifikasi PANI yang dimaksud adalah dengan menambahkan silikon carbide yang merupakan material organik yang memiliki stabilitas kimiawi, kekuatan dan ketangguhan yang tinggi, koefisien gesek yang rendah, wear resisten yang baik, dan ketahanan korosi di lingkungan ekstrim. Penambahan silikon karbid ini dapat meningkatkan stabilitas termal dan konduktivitas listrik dari si PANI. Oke, selanjutnya akan masuk ke metode pembahasan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Evania Toiba dari absen 4. Pada metode ini akan menjelaskan mengenai tahapan coating. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa nanti si pandinya itu akan ditambahkan dengan SiC. Nah, pada tahap ini si pandinya itu akan disintesis POA SiC. Nah, POA ini merupakan major derivatif dari PANI. Makanya itu sebelum dilakukan proses dari korosinya itu, maka si kompositnya itu harus disintesis dulu menggunakan in situ chemical oxidative polymerization. Nah, nanti POASIC-nya itu akan dicampur dengan epoxy resin sebagai campuran untuk coatingnya. Nah, epoxy resinnya itu sebenarnya untuk melihat nih dari ketahanan korosinya itu. Nah, nanti akan ada 2 sampel, di mana sampel baja yang terdiri dari komposit POASIC sama sampel yang hanya POA aja untuk lihat nih keefektifan dari pencegahan korosi yang nanti akan digunakan. Oke, next. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Pratama dengan absen 23. Selanjutnya didapatkan hasil proteksi korosi sebagai berikut dari hasil penelitian yang dilakukan. Ketahanan korosi yang sangat baik dari lapisan menunjukkan corrosion rate yang rendah, yang menghasilkan corrosion potensial yang tinggi atau corrosion current density yang rendah. Dan protection efisiensi dapat didapat dari formula berikut, di mana I corrosion dan I action corrosion adalah densitas dari baja yang tidak dilapisi dan dilapisi. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa sampel yang memiliki corrosion rate yang paling rendah, corrosion potensial yang paling tinggi, serta corrosion current density yang paling rendah adalah sampel yang dilapisi dengan POA dengan silikon carbide dan epoxy resin, sehingga sampel tersebut merupakan sampel yang memiliki ketahanan korosi yang paling baik. Next. Dan maaf belum unmute. Aduh, ya Allah. Perkenalkan, nama saya Zidane Rabadan, nomor absen 38. Oke, di sini saya akan membahas tentang reaksi korosi dari tadi.
logam yang kita pakai. Logam yang kita pakai itu adalah steel, yang berarti dia merupakan paduan dari Fe sama karbon. Nah, terus kita pertama tinggal lihat dulu reaksi korosi dari besi yang paling utama. Nah, di reaksi korosi besi yang paling utama tuh ada pertama di anodic reaction-nya 2Fm menghasilkan 2Fe2+, atau 2Fe2+ menghasilkan 2Fe3+ tambah 2 elektron. Nih, elektron dilepaskan oleh si Fe akan bereaksi dengan oksigen dan H2O yang ada di lingkungan sekitar logam tersebut dan menghasilkan 4O-. Nanti 4O- ini akan bereaksi dengan 2Fe2+ atau 2Fe3+ untuk menghasilkan Fe2O3 yang merupakan karat yang tidak ingin kita menghasilkan gitu. Kita nggak mau ada karat ini, makanya dilakukan pelapisan atau coating. Nah, terus kita sekarang di sini mau ngelihat yang pakai POA sama POA SiC. Yang pakai POA itu pinhole bakal lebih besar daripada yang pakai POA SiC. Nah, karena pinhole dari POA itu bakal lebih besar, nanti kemungkinan korosinya bakal lebih tinggi di sini daripada pinhole yang POA SiC. Terus nanti reaksi yang terjadi di pertama di POA itu POAES menghasilkan POALS tambah dopan. POAS ES itu emeraldine salt atau bisa disebut protonated POA gitu, protonated POA. Kalau ELS itu dia yang udah melepas dopan. Dopannya ini nanti bisa bereaksi sama Fe untuk menghasilkan FeR3R. Di sini tuh dopan ya. Nah, FeR3 ini itu mencegah tidak terbentuknya Fe2O3 seperti itu. Nah, tapi tetap aja nggak bakal seefektif itu karena pinhole di sini tuh lumayan besar gitu. Nah, habis itu kalau ini mekanisme dari POA SiC. POA SiC nanti reaksinya POA SiCES menghasilkan POAES tambah SiC. Nah, di sini ada reaksi keduanya POAES menghasilkan POALS tambah dopen. Di sini dopen sama SiC-nya bisa bereaksi sama Fe untuk membentuk FeR3 atau FeX SiCy. Nah, FeR3 sama FeX SiCy ini mencegah terbentuknya Fe2O3 biar ya Fe2O3 atau si karat ini yang kita mau kita cegah untuk terbentuk benar-benar tercegah gitu. Dan di sini juga si POASiC ukuran partikel kecil-kecil yang bikin persebarannya merata dan jadi kagak jadi susah untuk masuk si H2O sama O2-nya karena partikel-partikel POASiC-nya itu kecil-kecil dan persebarannya merata. Terus efek pelindung bertambah dikarenakan persebaran partikel POASiC yang sangat baik. Selain itu persebaran yang baik juga membuat cat yang ada jadi tertutupi atau si pinhole ini jadi tertutupi gitu. Oke, next. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai diagram Purbeck. Jadi seperti yang dilihat kalau diagram Purbeck itu nanti akan ada 3 daerah. Ada daerah protection atau immunity, daerah passivation, dan daerah corrosion. Nah, di mana kita pada kasus ini kita tuh harus mencapai daerah protection sama passivation, yaitu daerah ketahanan logam terhadap korosi. Nah, di mana daerah yang imun atau immunity atau protection ini itu merupakan stabil secara termodinamika, atau di mana daerah pasif atau passivation itu di mana permukaan logamnya itu dilindungi oleh lapisan film tipis yang impermeable dan melekat permukaan logam pada kondisi oksidasi karena adanya polarisasi anodik. Oleh karena itu, berdasarkan kasus ini dapat diketahui bahwa korosinya itu merupakan jenis korosi merata dan korosi batas air dan berada pada daerah sekitar di atas minus 0,8 volt sampai di atas 0,8 volt. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah adanya daerah korosi, dilakukan proses coating menggunakan komposit polioanisidin SiC. Next. Ya, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini yaitu komposit POA dengan silikon karbide bersintesis secara in situ chemical oxidative polymerization. Studi perilaku elektrokimia menunjukkan bahwa POA reversible dan komposit POA dengan silikon karbide menunjukkan aktivitas elektrokimia yang lebih tinggi dari POA. Studi korosi dari semua sampel baja berlapis menunjukkan bahwa komposit POA dengan silikon karbide mengandung lapisan yang menunjukkan ketahanan korosi yang lebih tinggi dari POA. Perlindungan korosi yang lebih tinggi dari lapisan POA dengan silikon karbide dan epoksi resin berhubungan dengan struktur mikro atau nano dari komposit yang memiliki kompatibilitas yang baik dengan epoksi resin dan mekanisme dari proteksi korosi berasal dari peningkatan pelindung nanopartikel silikon karbide, pasivasi, dan sifat hidrofobik dari POA. Next. Berikut referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.